Halo sobat! Artefak kuno adalah benda-benda yang dibuat atau digunakan oleh orang-orang di masa lalu. Artefak ini dapat berupa benda-benda sederhana, seperti alat-alat batu, hingga benda-benda yang rumit, seperti patung-patung atau bangunan. Artefak kuno dapat memberikan kita wawasan berharga tentang kehidupan dan budaya orang-orang di masa lalu. Dalam video ini kita akan mengulas beberapa artefak kuno disembunyikan dan tidak dapat dilihat oleh publik. Beberapa artefak kuno sengaja disembunyikan karena beberapa alasan. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. The Shroud of Turin. The Shroud of Turin adalah artefak yang menarik dan kontroversial, terkenal karena memiliki gambar samar seorang pria yang disalibkan. Ini telah memikat para penyembah dan ilmuwan selama berabad-abad, memicu perdebatan sengit tentang keasliannya dan signifikansi historisnya. Berikut adalah alasan mengapa shroud begitu menarik. Gambar shroud, kain linen sepanjang 14 kaki, memiliki gambar samar berwarna sepia dari seorang pria dengan luka yang konsisten dengan penyaliban. Rambut dan janggut pria itu panjang, wajahnya berkerut kesakitan, dan tubuhnya menunjukkan bekas cambuk, luka duri, dan noda darah. Signifikansi agama. Bagi banyak orang Kristen, gambar itu mirip dengan Yesus Kristus, yang membuat mereka percaya bahwa itu adalah kain kafan pemakamannya yang sebenarnya. Keyakinan ini memberikan shroud dengan signifikansi religius yang luar biasa, menjadikannya relik yang dihormati oleh jutaan orang. Tinjauan ilmiah. Shroud telah menjalani berbagai pemeriksaan ilmiah menggunakan teknik seperti penanggalan radiokarbon, analisis serbuk sari, dan analisis noda darah. Hasilnya masih belum pasti, dengan beberapa tes mendukung asal-usul abad pertengahannya, antara 1260 dan 1390, dan yang lain mengisyaratkan tanggal yang lebih tua. Sekarang, tentang akses terbatas. Shroud tidak sepenuhnya tertutup. Namun, penayangan publik jarang dan ketat. Ini karena beberapa alasan. Pelestarian, shroud rapuh dan rentan terhadap cahaya, kelembaban, dan kontak manusia. Paparan yang sering dapat mempercepat kerusakannya, berpotensi menghapus gambar selamanya. Keamanan, sebagai artefak yang sangat berharga dan signifikan secara religius, shroud adalah target utama pencurian atau vandalisme. Kontrol akses yang ketat meminimalkan risiko ini. Kesenjangan agama, penayangan publik, terutama jika disertai dengan klaim sensasional, dapat memicu ketegangan agama dan tidak menghormati keyakinan orang-orang yang menghormati shroud. Meskipun aksesnya terbatas, Shroud of Turin tetap menjadi simbol yang kuat, memicu rasa ingin tahu dan perenungan. Apakah Anda melihatnya sebagai relik suci atau pemalsuan abad pertengahan? Warisan abadinya terletak pada kemampuannya untuk menimbulkan pertanyaan tentang iman, sains, dan hakikat bukti sejarah. Penjelasan akses terbatas. Akses terbatas ke Shroud of Turin disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu pelestarian. Shroud adalah artefak yang rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Paparan yang sering dapat mempercepat kerusakannya, berpotensi menghapus gambar selamanya. Keamanan, sebagai artefak yang sangat berharga dan signifikan secara religius, shroud adalah target utama pencurian atau vandalisme. Kontrol akses yang ketat meminimalkan risiko ini. Kesenjangan agama, penayangan publik, terutama jika disertai dengan klaim sensasional, dapat memicu ketegangan agama dan tidak menghormati keyakinan orang-orang yang menghormati shroud. 2. The Rosetta Stone. The Rosetta Stone adalah batu prasasti yang ditemukan di Mesir pada tahun 1799. Prasasti ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu hieroglif Mesir, demotik Mesir, dan Yunani. Prasasti ini sangat penting bagi para arkeolog karena membantu mereka untuk memecahkan kode hieroglif Mesir.
The Rosetta Stone disimpan di British Museum di London, Inggris. Batu prasasti ini hanya boleh dilihat oleh pengunjung yang memiliki izin khusus. Ada beberapa alasan mengapa The Rosetta Stone tidak diperlihatkan kepada umum. Pelestarian, batu prasasti ini rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Paparan yang sering dapat mempercepat kerusakannya, berpotensi menghapus tulisannya. Keamanan, sebagai artefak yang sangat berharga dan signifikan secara historis, The Rosetta Stone adalah target utama pencurian atau vandalisme. Kontrol akses yang ketat meminimalkan risiko ini. Penelitian, para arkeolog dan ilmuwan terus mempelajari The Rosetta Stone untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Mesir kuno. Akses terbatas memungkinkan mereka untuk melakukan penelitian dengan tenang tanpa gangguan. The Rosetta Stone adalah salah satu artefak paling penting di dunia. Akses terbatasnya dimaksudkan untuk melindungi dan memungkinkan penelitian lebih lanjut. 3. The Dead Sea Scrolls. The Dead Sea Scrolls adalah kumpulan dokumen kuno yang ditemukan di gua-gua di sekitar Laut Mati antara tahun 1947 dan 1956. Dokumen-dokumen ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani, dan berasal dari abad ketiga SM hingga abad pertama M. The Dead Sea Scrolls adalah salah satu penemuan arkeologis paling penting dalam sejarah. Mereka memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan budaya orang-orang Yahudi pada abad kedua SM, dan membantu para cendekiawan untuk memahami perkembangan agama Yahudi dan Kristen. The Dead Sea Scrolls tidak diperlihatkan kepada publik secara teratur. Ini karena beberapa alasan, yaitu pelestarian, dokumen-dokumen ini sangat rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Paparan yang sering dapat menyebabkan kerusakan permanen. Keamanan, dokumen-dokumen ini sangat berharga dan signifikan secara historis, dan merupakan target utama pencurian atau vandalisme. Akses terbatas, dokumen-dokumen ini merupakan bagian dari koleksi Museum Israel di Yerusalem, Israel. Museum ini membatasi akses ke dokumen-dokumen tersebut untuk melindunginya dari kerusakan dan pencurian. The Dead Sea Scrolls hanya dipamerkan kepada publik secara berkala, biasanya dalam pameran khusus yang berlangsung selama beberapa minggu. Pameran-pameran ini diatur oleh Museum Israel dan biasanya diadakan di museum-museum lain di seluruh dunia. Akses terbatas ke The Dead Sea Scrolls telah menimbulkan kontroversi. Beberapa orang percaya bahwa dokumen-dokumen tersebut harus dipamerkan kepada publik secara lebih luas, sehingga semua orang dapat melihatnya. Yang lain percaya bahwa akses terbatas adalah cara terbaik untuk melindungi dokumen-dokumen tersebut. Para pengelola The Dead Sea Scrolls berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi dokumen-dokumen tersebut dengan kebutuhan untuk membuatnya tersedia bagi publik. Mereka percaya bahwa akses terbatas adalah cara terbaik untuk mencapai keseimbangan ini. 4. The Terracotta Army. The Terracotta Army adalah koleksi patung terakota yang menggambarkan pasukan Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok yang menyatukan negara tersebut. Pasukan ini ditemukan di dekat 11an, Cina pada tahun 1974. Pasukan ini terdiri dari lebih dari 8.000 tentara, 130 kereta perang, dan 600 kuda. The Terracotta Army adalah salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Pasukan ini memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan budaya Tiongkok kuno. Namun, The Terracotta Army tidak diperlihatkan kepada umum secara terus-menerus. Alasan mengapa The Terracotta Army tidak diperlihatkan kepada umum secara terus-menerus adalah sebagai berikut. Pelestarian, The Terracotta Army adalah artefak yang rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Paparan yang sering dapat mempercepat kerusakannya, berpotensi menghapus detail yang halus. Keamanan, The Terracotta Army adalah artefak yang sangat berharga dan signifikan secara budaya. Pasukan ini adalah target utama pencurian atau vandalisme. Pengaturan, The Terracotta Army berada di dalam sebuah situs arkeologi yang luas.
Situs ini harus dilindungi dari kerusakan dan gangguan. Saat ini, The Terracotta Army hanya diperlihatkan kepada publik selama beberapa bulan dalam setahun. Penayangan publik ini dibatasi untuk menjaga integritas artefak dan memastikan keamanannya. 5. The Moai. The Moai adalah patung-patung monolit yang dipahat oleh orang-orang Rapa Nui, penduduk asli Pulau Paskah, antara tahun 1250 dan 1500. Sebagian besar Moai dipahat dari batu karang vulkanik lunak yang terdapat di daerah Ranoraraku, di mana tersisa sekitar 400 Moai lainnya yang belum jadi. Moai memiliki tinggi hingga 30 meter dan berat hingga 80 ton. Patung-patung ini diyakini mewakili leluhur atau dewa-dewa orang Rapa Nui. Mereka biasanya ditempatkan di atas platform batu yang disebut ahu. Moai tidak diperlihatkan kepada umum secara rutin. Patung-patung ini disimpan di Pulau Paskah dan hanya dapat dilihat oleh pengunjung yang memiliki izin khusus. Akses terbatas ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu pelestarian. Moai adalah artefak yang rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Paparan yang sering terhadap cahaya, kelembaban, dan pengunjung dapat menyebabkan kerusakan pada patung-patung tersebut. Keamanan. Moai adalah artefak yang sangat berharga dan signifikan secara budaya. Mereka adalah target utama pencurian atau vandalisme. Kontrol akses yang ketat meminimalkan risiko ini. Kehormatan. Moai memiliki signifikansi spiritual bagi orang Rapa Nui. Penayangan publik yang sering dapat dianggap tidak menghormati keyakinan orang-orang ini. Para pengelola Moai berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi artefak dengan kebutuhan untuk membuatnya tersedia bagi publik. Mereka percaya bahwa akses terbatas adalah cara terbaik untuk mencapai keseimbangan ini. Penayangan publik Moai biasanya dilakukan selama periode tertentu, seperti musim liburan. Pada saat ini, pengunjung dapat melihat patung-patung dari jarak dekat. Namun, pengunjung tidak diizinkan untuk menyentuh atau memanjat patung-patung tersebut. Akses terbatas ke Moai telah menimbulkan beberapa kontroversi. Beberapa orang percaya bahwa patung-patung tersebut harus diperlihatkan kepada publik secara lebih luas. Mereka berpendapat bahwa Moai adalah bagian penting dari warisan dunia dan harus diakses oleh semua orang. Namun, orang lain percaya bahwa akses terbatas adalah cara terbaik untuk melindungi patung-patung tersebut. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.